Kemudian nanti adalah juga jagung rebus. Jagung rebus bisa kita gunakan. Ya, pemain sudah pulang dari pasar, ya pasar beli jagung. Nah, dimakan anaknya tidak habis, jangan dibuang saja. Nah, bisa kita manfaatkan. Ya, kita manfaatkan nanti adalah untuk memancing jamur trichoderma ini. Nah, setelah kita pancing nanti itu mereka nanti adalah jamur ini tumbuh ya pada beli bulu ini. Kemudian nanti adalah di kelapa ini juga akan tumbuh. Kemudian nanti adalah di jagung. Jadi bahan-bahan ini ada di sekitar kita. Ya, kelapa ini ada. Nah, beli bulu ini juga ada. Kemudian nanti adalah jagung itu juga ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya nanti adalah tentu kita cari di sini adalah tanah dulu. Nah, tanah yang bagaimana? Itu tanah yang subur ya, yang subur. Kemudian nanti adalah yang banyak mengandung bahan organik. Kemudian nanti adalah tanahnya lembab, artinya tidak kering tanahnya. Kalau kering nanti adalah jamurnya sedikit. Ya. Kemudian nanti adalah tidak terkena cahaya matahari. Nah, artinya di sini adalah tanah-tanah yang berada di bawah pohon. Kemudian nanti ya bisa juga di sini adalah tanah yang ada di hutan, umpamanya, atau di ladang. Ya. Kemudian di perakaran bambu. Nah, kemudian tanah itu dibersihkan. Jadi karena mungkin ada batu, ada kotoran lainnya, nah kita bersihkan. Kemudian nanti adalah dimasukkan ke dalam plastik ya atau wadah. Yang bisa juga nanti adalah kita gunakan ember kecil, bisa digunakan nanti adalah baskom umpamanya, atau menggunakan plastik. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan nanti adalah bahan-bahan yang ada sekitar kita. Ya, apakah itu ya kaleng cat yang ada di rumah kita, nah, ini kita bisa makan. Kemudian belimbing tadi atau kelapa tadi atau nanti adalah jagung rebus tadi, ini kita masukkan nanti adalah ke dalam tanah tersebut. Nah, kemudian nanti adalah kita biarkan. Nah, ya tanahnya sudah lembab tadi ya. Kemudian kita lekat nanti adalah di tempat yang lembab. Artinya sini ada tanah di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Nah, kemudian dalam hari nanti adalah juga nanti adalah akan tumbuh jamurnya. Kemudian nanti adalah jamur inilah yang akan kita perbanyak. Nah, perbanyak nanti adalah 15 menit lagi sampai berjalan, kita udah fasilitasi, mungkin kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa, Bapak yang pertama dan kedua. Silakan Pak, tunjukkan nama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, billah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, wa sallallahu alaihi wa sallam. Yang kami hormati Bapak-bapak, kami tidak sebutkan nama. Beserta yang menghormati para petani. Kemudian kami ini adalah ketua kelompok tani. Ini bukan di dalam masalah jeruk, kami berfungsi di dalam padi. Ternyata juga kami selaku petani jeruk dulu, kami diutus dulu untuk pelatihan di Pelitiro Malang, itu di daerah Batu Malang. Itu kami pernah pelatihan masalah jeruk. Materi yang diberikan kepada kami pas apa yang disampaikan Ibu Hafiz tadi. Kami melihat banyak yaitu jenis-jenis tanaman-tanaman yang ada di sana. Itu masalah jeruk ini. Ada batu lima, ya bermacam-macam. Ada super japa, ada jeruk siam. Disitulah kami belajar memberikan
cara menanam jeruk yang baik dan mengenal hama. Alhamdulillah, kami di bawah ini telah melakukan itu. Apa yang Bapak sampaikan tadi, Bapak-bapak, ibu-ibu, pembuatan agen hayati Trichoderma tadi, kami di bawah ini telah mempelajarinya. Kendala yang itu yang kita alami sekarang itu adalah masalah penyakit. Yang perlu kami sampaikan di sini, yang pertama sekali apa yang disampaikan Ibu tadi itu masalah penyakit. Penyakit itu kutu loncat. Ya, kutu loncat tadi, masalah hama dan penyakit itu diserang oleh kutu loncat. Kalau mengikut kami rasanya di situ, disinilah susahnya nasib petani. Pada satu saat, kalau satu tempat sudah terserang, mereka tidak mau membuangnya, barang ini tetap akan berpindah nanti ke tempat yang lain. Ini menurut amatan kami. Ya, padahal apa yang Bapak sampaikan tadi, kami telah membuat itu. Kalau penyakit yang dialami oleh jeruk hidang sini adalah Phytophthora, Diplodia, termasuk hama-hama tadi yang disampaikan Ibu tadi. Itu. Kami telah bermacam-macam. Kami telah membuat BF. Itu kalau disemprotkan ke daunnya mantap, ke padi juga baik. Ya, telah kami lakukan. Kami juga membuat itu semacam Trichoderma. Sudah itu kami pindahkan kepada pupuk organik yang kami buat sendiri. Ya, kami sering nih depan nih, sering membuat nih. Ya, kami pindahkan. Setelah sampai yaitu 12 hari atau lebih, itu bisa kita tengok dari tumpukan jagung diletakkan sana, apakah dia sudah memindah. Itu baru diletakkan kepada tempat tadi. Kemudian sini yang pertanyaan lagi, barang ini kan barang hidup, sejenis cendawan makan cendawan, kan gitu. Sejenis jamur memakan jamur. Sekarang petani saya tengok telah memakai Roundup. Ya, apakah barang ini kalau disemprotkan masih hidup atau mati? Saya rasa ini mati. Jadi kemanfaatan ini saya rasa tidak juga bisa. Tapi kalau kita menggunakan tidak memakai Roundup, tidak memakai Gromokton, saya rasa ini bisa. Ini menurut kami. Inilah yang kami alami. Apa yang Bapak sampaikan tadi kami telah membuat. Ya, telah kami buat. Ya, Insya Allah kalau tidak ada halangan. Tadi pagi saya berjumpa dengan POPT yang ada di sini. Kalau mau Bapak nanti ibu-ibu mengizinkan anak-anak ini, kalau ada waktu kami akan membuat Trichoderma BF nanti. Sekarang lagi sekarang doktoral ya Pak. Tidak, kita kan masih lagi sekarang doktoral. Kemudian juga ulat apa Pak? Kutu loncat ya Pak. Di doktoral. Jadi sebenarnya pengendaliannya ini kalau kita memang komit tidak menggunakan pestisida, sebenarnya bisa kita menggunakan pengendali yang kita bicarakan tadi Pak. Tapi kalau kita menggunakan pestisida, apakah pakai ROD atau pakai Lomoxon, nah itu semua yang kita gunakan itu bisa mati semuanya, termasuk Trichoderma tadi. Termasuk pengendali yang ada di tanah itu semuanya bisa mati, tidak berfungsi dia. Nah kalau kita menggunakan itu, tapi kalau kita menggunakannya misalnya jauh dari tanaman, tidak apa-apa juga, misalnya tidak berfungsi dia. Nah, untuk ini kutu loncat juga begitu. Apabila kita menggunakan pestisida itu bisa tidak mati dia.
Jadi musuh-musuh alaminya juga mati. Gitu. Tidak hanya dia aja yang mati kutu loncatnya, tapi musuh-musuhnya yang banyak itu, kalau kita bilang sebetulnya lebih dari 20 jenis predatornya, Pak. Predatornya paling banyak. Ada juga parasitnya, tetapi yang paling banyak predatornya. Itu tidak akan berfungsi kalau kita menggunakan itu, pestisida tadi. Nah, kita sudah lihat tadi bagaimana kemampuan dia predator ini memangsa. Iya kan? Bagaimana 70 ekor satu hari. Itu yang tidak akan, itu baru satu ekor. Kalau dia jumlahnya itu misalnya 10, 70 kali 10. Itu yang akan dibunuhnya. Kalau dia mati, itu tidak jalan, Pak. Tidak jalan dia. Yang penting kita harus komit dulu. Kalau kita menggunakan tanpa pestisida, kita pakai yang secara alami ini. Nah, ini bisa kita jalankan. Tapi kalau tidak, kalau setengah-setengah, tidak usah aja. Tidak usah saja. Ini apakah efektif? Sebetulnya dia itu tidak bisa langsung membunuh, Pak. Dari awal kita harus memulainya dari awal. Seperti Trichoderma, mulai dari tanam itu kita gunakan secara rutin kita gunakan. Dia langsung membunuh, tidak langsung membunuh, dia punya proses karena dia makhluk hidup, Pak. Jadi kita harus dari awal menggunakannya secara rutin. Nah itu intinya, supaya dia berfungsi. Kok tidak mempan dia, bukannya tidak mempan dia itu memang tidak langsung membunuh begitu nampak. Dia perlu proses karena dia makhluk hidup. Mungkin dari seminggu ini, tapi sebulan lagi semuanya bisa dikendalikannya gitu. Jadi perlu waktu dia, Pak, untuk dia jalan. Dari awal, kalau kita dari awal harus kita mulai dari awal. Rutin selalu kita gunakan. Lebih juga musuh alami tadi untuk kutu loncat. Dari awal kita semuanya kita jalankan, jangan hanya sesuatu. Kita masukkan ke lahan, kita gunakan ini, perangkap, kita gunakan pestisida sirih-hutan, kita gunakan Trichoderma, rutin, insya Allah, Pak. Yakinlah, Pak. Insya Allah. Tapi jangan gunakan pestisida. Kalau gunakan pestisida, tidak jalan dia satupun, gitu. Sebetulnya pengendalinya ada di ekosistem kita, tapi karena kita gunakan pestisida, mati dia. Dia ada pengendali sebetulnya. Kalau kita kan dibunuh oleh harimau, dia juga ada di ekosistem. Tapi karena kita gunakan pestisida, tidak bisa dia berfungsi, mati juga musuhnya tadi. Gitu. Nah, sehingga terpaksa kita harus menggunakan pestisida terus, karena dia sudah mati musuh-musuhnya kan. Nah, jadi bukannya dia efektif Trichoderma ini, rutin asal yakin kita menggunakannya, jangan pakai rendah ya gitu. Kemudian jangan dibilang kok tidak berhasil, Pak. Tidak berhasil tuh, Pak. Asal kita dari awal menggunakannya rutin. Gitu. Kemudian tanaman ini seperti saya bilang tadi, Pak, penyakit virus itu pemindahannya kalau tidak oleh serangga, kalau tidak melalui bibit. Jadi itu syaratnya, bibit yang sertifikat harus jelas. Jangan dari penanaman sebelumnya kita tempel, padahal sebelumnya juga ada terserang Phytophthora sebelumnya, ada terserang PVD sebelumnya. Kita pakai juga tanaman bawahnya itu, supaya jelas. Gagal jadinya kan, pindah dia ke bibit. Kalau dari awal saja sudah ada virusnya, tentu dia tidak akan berbuah dia. Jelas itu tidak akan berbuah dia. Dari mulai bibit saja sudah ada penyakitnya kan. Nah, jadi memang harusnya memang harus selektif memilih bibit, Pak, seperti saya bilang tadi. Jadi bibit kita dari sejak sebelum bibit datang itu, Pak, ada terserang penyakit Phytophthora sebelumnya, Pak. Sebelum kita itu dari Medan ya, Pak Khairi? Ya. Sebelumnya ada terserang penyakit, Pak. Dulu kan pakai cangkok, nggak pakai batang bawah. Dulu kan pakai cangkok, pakai serabut itu, pakai batang bawah. Jadi batang bawah. Penyakit ini mulainya kapan? 9 tahun 90-an ke atas lah. Masuk inovasi baru ya. Mulai jadi cara kita kan batang bawahnya yang diimpor ini.